Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Robi Alfafatur. Video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu untuk pemijahan ikan mas koki. Jadi kalian cuma butuh ini. Kalian hanya butuh paranet yang dikasih pemberat dan diikat sama karet. Jadi dia biar kalau misalkan di air gini dia mau ini ya paranetnya yang bawah tenggelam dan ini ke atas ya. Nah, jadi dia ke atas nanti seperti ini. Atau kalian bisa juga pakai sapu injuk kayak gitu, ijuk gitu. Kalian atau bisa pakai tali plastik ya yang disuir-suir gitu. Jadi ininya bisa jadi banyak gitu, tapi dikasih pemberat juga seperti ini. Nah, ini cuma contoh aja. Jadi kayak gini kan butuh paranet seperti ini, kasih pemberat seperti batu atau apa, pokoknya yang berat yang bisa ini ya, bisa tenggelam di air. Karetin seperti ini. Nah, seperti ini karetin. Jadi kalian cuma membutuhin 4 ataupun 5 untuk satu kolam. Jadi karena saya itu mijahnya nggak dipindahin ke kolam lain ataupun ke tempat akuarium lain. Jadi saya mijahin langsung di kolam aja, di kolam utama. Jadi kita cuma perlu masukin ini aja. Kita cuma masukin ini aja ke kolam. Jadi nanti dia begini kan ke atas. Udah gitu nanti dia tuh mijah gitu kan. Mijahnya kan dia nggak seperti komet ya. Kalau video-video saya yang kemarin tuh yang komet itu kan enaknya apa, dia ada reaksi kejar-kejaran dulu kan. Tapi kalau misalkan ini, kalau untuk mas koki maksudnya, dia sering nggak kelihatan aja gitu. Jadi tiba-tiba udah nelor gitu kan. Kadang kan kalau misalkan di kolam itu pakai eceng gondok, jadi alternatifnya itu pakai ini. Jadi nanti kita cuma ceknya itu cuma di pagi hari. Pagi hari kita cek apakah udah ada telurnya atau tidak. Jadi untuk pengecekannya itu pagi hari aja. Jadi ini seperti apa caranya? Simak video ini baik-baik. Kalian tinggal masukin aja paranetnya seperti ini. Jadi yang kita bikin tinggal dimasukin aja, ditumpuk aja gitu, nggak apa-apa. Minimal 3 maksimal 6. Di itu baru 4 lagi 5 6. Jadi kayak gini doang, gampang banget. Nanti mereka itu tuh mas koki itu kalau misalkan nanti dia mijah, nanti dia akan kesini nyamperin dan bertelur di sini. Nah, nanti telurnya itu di pagi hari kita cek. Biasanya pagi hari, dia malam harinya privasi gitu ya, pada mijah bertelur di pagi hari. Jadi kita cek pagi hari udah dia terisi telur, kita isi ember. Itu embernya, ini ember untuk penetasan. Jadi nanti airnya pakai air ini juga, yang di kolam juga kita ambil, dimasukin lah si ini yang udah bertelur, dimasukin, baru didiamkan sampai dia menetas. Usahakan jangan kena air hujan. Kalau terpapar sinar matahari itu lebih bagus. Nanti ada stepnya di belakang. Jadi cuma gitu aja, gampang. Jadi ini edukasi, insya Allah berguna dan kalian bisa coba, bisa tiru di rumah. Dan ini hasilnya. Nah, ini yang oranye itu kloter pertama. Kloter pertama itu maksudnya dia penetasan pertama. Nah, yang agak gedean itu dia yang kedua, yang agak sedang maksud saya. Dan yang kecil itu yang ketiga.
Nah, ini yang kedua kalau nggak salah. Yang agak kecilnya mana ya? Yang agak kecil loh. Ini yang kecil-kecil itu yang ketiga. Jadi ini baru 3 kali percobaan dan alhamdulillah berhasil. Nah ini ikan-ikannya, tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kayak gitu doang, gampang kan? Langsung ke step berikutnya. Nah ini alhamdulillah udah nelor, dan telurnya itu udah dimasukin ke sini ya. Udah dimasukin ke ember yang tadi saya jelasin di belakang ya. Jadi seperti ini aja, kalian cuma masukin ke ember. Nah kalau kalian punya obat biru, masukin obat biru. Gunanya untuk memperlambat jamur yang tumbuh di sini. Jadi nggak usah pakai aerator, cuma 3 tetes aja. Masukin 3 tetes obat biru ke kolam, maksudnya ke tempat penetasan. 3 tetes, terus kalian aduk-aduk aja ya obat birunya ini. Udah segitu aja biar dia agak nyebar doang. Nah ini kit kan saya bagi 2, ini juga sama 3 tetes. Masukin 3 tetes sama kayak yang tadi. Jadi nanti diaduk-aduk juga biar si obat birunya itu menyebar ya, biar rata. Jadi cukup 3 tetes aja, dan gunanya itu untuk memperlambat jamur ataupun nanti telur berjamur. Nah ini telurnya ada sebenarnya karena kecil-kecil aja. Coba kita lihat, coba bentar. Nah kalian bisa lihat ya, lihat gak, kelihatan nggak? Nah itu yang di paranet itu telur kecil-kecil ya, transparan lah karena baru keluar. Karena prosesnya ini lumayan lama, jadi nanti saya singkat videonya langsung ke hari kelima. Jadi penetasannya itu di hari kelima dia udah bisa gerak. Hari kedua, hari ketiga itu sebenarnya udah ada keluar burayak. Hari kedua sama ketiga ya. Jadi nanti hari kelima itu burayak bisa langsung dipindahin ke kolam pembesaran. Sekarang kita pindahin burayak yang udah nggak nempel di dinding. Jadi dia udah mulai bisa gerak-gerak. Coba kalian perhatikan, sangat kecil banget ya, kecil banget, tapi dia udah nggak nempel. Biasanya tuh ini tuh kalau nggak salah umuran 5 hari. Ini umuran 5 hari. Karena dia udah bisa gerak, jalan-jalan gak nempel. Biasanya kalau misalkan baru netes itu nempel nih di bagian sini semua, nempel di pinggir-pinggiran. Karena sekarang udah bisa berenang gitu, jadi ini udah saatnya kita pindahin ke kolam pembesaran. Sini alhamdulillah udah ada 2 karena dibagi 2 juga. Yang ini juga udah bisa gerak-gerak. Nah kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini udah saatnya si burayak pindah ke kolam pembesaran. Kolam pembesarannya itu ini adalah kolam pembesarannya. Jadi kita angkat aja. Yuk. Kita angkat dulu. Nah ini adalah kolam pembesaran. Jadi kita masukin ke kolam pembesarannya langsung semua, cuma ini si paranet. Ini paranet yang tadi saya jelasin di awal video. Jadi kan kadang-kadang suka ada yang nyangkut atau gimana. Kita angkat dulu, kita masukin ke sini semua. Ini ada 3, kita masukin 3, soalnya kadang suka nempel di paranetnya juga. Jadi kita goyang-goyangin. Jadi kalau misalkan ada yang nempel, nanti dia bisa keluar dari sini dan nempel di sini. Kita angkat aja. Satu lagi. Kita angkat. Saya tinggal burayaknya aja. Kalian bisa lihat. Kelihatan enggak?
Nah ini posisinya udah trik. Nah ini ikan-ikannya, burayak-burayaknya lumayan banyak, jadi kita masukin aja. Karena udah bisa gerak gini, jadi masukinnya tinggal diturunin aja ke bawah. Nah baru ditumpahin. Nah lihat kan, bisa lihat burayaknya. Lumayan banyak ini, kemungkinan 100 ekor lebih ya. Sudah masuk pertama, digoyang-goyang, siapa tahu ada yang masih nempel. Satu beres. Sekarang yang satunya kita taruh dulu di sini, sama kayak tadi. Kita angkat, taruh, angkat lagi, taruh. Jadi biarkan aja dulu gini, baru kita goyang-goyang, siapa tahu nanti dia nempel di sini. Kalau bisa gerak-gerak kan. Ini burayak Mas Koki jenis Ryukin, umuran 5 hari. Jadi kita masukin ke kolam pembesaran. Kolam pembesarannya itu 1,5 meter, 1,5 meter persegi. Kita masukin secara perlahan, nggak apa-apa, dimasukin aja. Air yang penetasan itu nggak ada masalah, yang penting nggak berbau, intinya itu aja. Udah masuk semua, ambil. Nah di sini kita tinggal kasih makan aja nanti sehari 2 kali, pakai pengli ukuran kosong. Cukup 1 hari itu 2 kali kasih makan, pagi sore. Udah cukup, dan tunggu perkembangannya seperti apa nanti. Ini kloter ke 4 udah sebesar. Nah ini dia, kalian bisa lihat. Nah ini makanannya juga pengli, ngambang. Airnya hijau, kenapa? Ya karena emang kesorot sinar matahari ya, tapi nggak ada masalah, yang penting tidak berbau. Intinya tidak berbau. Kalau misalkan hijau apa segala macam, yang penting nggak berbau, itu nggak ada masalah. Bisa lihat tuh, ini umurannya mungkin sekitar berapa ya Pak ya? Hah? Sekitar 3 mingguan lah, 3 mingguan setelah lepas ya, setelah dari dihitung dari ini ya, dari pas burayak. Tapi kalau misalnya udah segede gini biasanya udah cepat. Kita tinggal nunggu aja seperti apa nanti hasil budidaya ikan Mas Kokinya. Nah, ini udah masuk. Mungkin untuk sekarang itu aja. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyain, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, karena dari dukungan kalian saya bisa terus ngasih informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.